الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafiyat ikshifil hujuban wujuhil ma'ani hatta atla' ala haqiqatil masaili wahfizanil khata'i waz zalali wa anta muwaffiqun li kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min indika madadi wa ilaika mu'tamadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du ma'asyiral muhibbin wal muhibbat ayyuhal ikhwan wal akhawat ahibbail kiram jamaah Masjid Haji Bukti rahimani wa rahimakumullah daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Tama-tama kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia hidayah serta pertolongannya jualah kembali kita bisa berkumpul berhadir dalam kuliah subuh pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah memberikan terus menerus nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, dan semua nikmat-nikmat yang ada pada Allah, baik nikmat yang ada di dunia maupun nikmat yang ada di akhirat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Pada pengajian Senin yang lalu kita masih membicarakan tentang syukur. Pada Senin yang lalu kita membicarakan bahwa apapun nikmat yang ada pada kita semuanya datang dari Allah. Dan pada minggu yang lalu pula kita membicarakan bahwa andai kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak bisa menghinggakannya seberapa banyak nikmat tersebut. Kemudian pada pengajian yang lalu pula pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya syukur adalah menjadi sebab bagi kekalnya nikmat yang ada, dan syukur pula menjadi wasilah perantaraan untuk mendapatkan nikmat yang baru. Karena itu Allah berfirman,
sungguh jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah. Dan pada minggu yang lalu pula ringkasannya adalah dijelaskan iman itu terbagi dua. Satu, sebahagian separuhnya iman adalah sabar, dan separuh iman adalah syukur. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian tersebut. Pengarang kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan, kata beliau, wa'lam annahu kama yajibu alaika an tashkurallaha ala ni'amil khassa bika kal ilmi was sihhati, kadzalika yajibu alaika an tashkurahu ala ni'amil 'ammah ka irsalir rusul wa inzalil kutub wa raf'is sama wa bastil ardi. Perlu kita ketahui para pendengar yang budiman bahwasanya sebagaimana menjadi kewajiban atas kita semua bahwa mensyukuri akan nikmat yang khusus diberikan Allah kepada kita, kepada Allah, itu menjadi sebuah kewajiban. Apa nikmat yang wajib kita syukuri terhadap nikmat yang khusus diberikan Allah kepada kita? Di antara nikmat yang khusus diberikan Allah kepada kita adalah kal ilmi was sihhati, yaitu seperti ilmu dan kesehatan. Artinya ilmu itu tidak diberikan Allah secara umum kepada kita semua. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu. Makanya disebut ilmu itu adalah nikmat yang khusus, tertentu Allah berikan kepada orang yang dipilihnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan nikmat yang khusus seperti sehat. Nah, kesehatan itu juga adalah nikmat yang khusus diberikan Allah terhadap orang yang dipilihnya. Artinya tidak semua orang mendapatkan kesehatan. Ada sebagian orang lain yang tidak dapat sehat pada saat ini. Maka nikmat yang khusus ini khusus pula kita syukuri. Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, hari ini kita diberikan ilmu, saat ini kita diberikan ilmu, syukuri ilmu yang diberikan Allah tersebut kepada kita. Hari ini kita diberikan kesehatan, syukuri nikmat kesehatan yang diberikan Allah itu kepada kita. Nah, sebagaimana kewajiban kita mensyukuri nikmat yang khusus seperti ilmu dan sehat, kadzalik seperti itu juga yajibu alaika an tashkurahu ala ni'amil 'ammah. Wajib pula atas engkau, yakni atas kita semua, bahwa engkau syukuri akan itu, akan Allah atas seluruh nikmat yang umum. Kita syukuri pulang nikmat yang umum. Apa nikmat yang umum? Contoh, kairsalir rusul, seperti diutusnya para rasul. Itu nikmat semua mendapatkannya, karena rasul diutus oleh Allah kepada kita semua. Nikmat memiliki rasul berarti itu nikmat yang umum, semua orang dapat. Tak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan nikmatnya punya rasul, nikmatnya punya utusan Allah. Apalagi nikmat yang wajib kita syukuri daripada nikmat-nikmat yang umum. Di antaranya wa inzalil kutub, diturunkan Allah beberapa kitab samawi, kitab-kitab yang langsung dari Allah. Di antaranya kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Wajib kita syukuri
karena itu semua nikmat umum diberikan kepada kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya kepada Nabi kita, tetapi Al-Quran itu surat kepada seluruh anak manusia. Siapapun kita mendapatkan surat dari Allah. Surat-surat itu digabung, maka disebutlah namanya Al-Quran. Ada surat yang pertama di dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Yang pertama diturunkan adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi disusun menjadi surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, surat-surat ini dari Allah untuk seluruh manusia. Maka semua surat-surat itu, semua surah-surah itu diutus, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu adalah sebagai nikmat yang umum yang wajib kita syukuri. Kalau kita tidak memiliki Rasul, kita tidak memiliki Al-Quran, terus bagaimana cara kita mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka nikmat diberikan Rasul, nikmat diberikan Al-Quran, itu adalah nikmat yang umum diberikan Allah kepada kita. Di antara lagi nikmat yang umum yang diberikan Allah kepada kita adalah waraf'is sama'i, yaitu diangkatnya langit. Langit diangkat oleh Allah jauh dari bumi. Itu menunjukkan nikmat yang umum. Jauhnya langit, antara langit dengan bumi, itu menunjukkan nikmat Allah. Kita tidak bisa membayangkan andai kata langit itu turun sedikit saja, lalu bagaimana keadaan kita. Maka langit ditinggikan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Di dalam Quran disebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak memandang kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Apakah kalian tidak memandang bagaimana langit itu ditinggikan? Lihat bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang lagi. Tak ada tiangnya, tak ada tunggulnya. Itu menunjukkan nikmat yang umum diberikan Allah kepada kita. Di antaranya lagi nikmat yang umum diberikan Allah kepada kita yang wajib juga kita syukuri dan mungkin lupa kita syukuri adalah wabastil ardi, dihamparkan Tuhan akan bumi. Lihat bumi dihamparkan Allah. Saat ini cukup disekat oleh pemerintah bumi yang kita jalani, banyak orang yang sudah tidak menerima dengan keadaan tersebut. Orang ingin masuk dari Palangkaraya ke Kalsel, Kalimantan Selatan, tidak boleh, dilarang. Cukup disekat saja, itu sudah membuat kita kewalahan. Orang yang datang dari Buntung, Kalting untuk masuk ke Kalsel pun disekat, tidak diizinkan untuk masuk. Yang Kalsel ke Kaltim pun tidak diizinkan, dari Kaltim ke Kalsel, Kalsel ke Kaltim pun tidak diizinkan. Hal ini sudah membuat sekian banyak ribuan orang yang saat ini berada di dalam kesusahan. Itu cukup disekat, sudah kita kewalahan. Lalu bagaimana kalau bumi ini tidak dihamparkan oleh Allah? Maka ketika kita sudah merasakan berpuluh-puluh tahun kita kemana-mana, tidak ada yang menghalang-halangi kita, tidak ada yang membatasi kita, sudahkah kita syukuri nikmat tersebut? Hari ini kita, bahkan mungkin tahun ini, kita dilarang untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dan lain sebagainya. Ini membuat kalangan banyak PT-PT umrah yang saat ini berada di dalam kebangkrutan. Bagaimana? Ini semua nikmat dari Allah.
Banyak orang-orang yang kaya yang saat ini yang menginginkan, yang sudah rindu untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, tetapi dengan keadaan situasi seperti saat ini mereka tidak bisa melaksanakannya. Maka berapa puluh tahun kita sudah bebas untuk pergi ke sana tanpa ada waktu, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah? Hari ini kita ditegur oleh Allah melalui penyakit yang disebut COVID-19. Apakah kalian tidak mensyukurinya? Hari ini kita diajari oleh Allah untuk bersyukur, agar kedepannya jangan ada lagi sekatan-sekatan, batasan-batasan untuk kita bekerja, untuk kita berwisata, untuk kita menikmati semua fasilitas yang sudah Allah siapkan kepada kita. Hari ini fasilitas yang Allah siapkan saat ini berada di dalam keterbatasan. Kenapa? Karena manusia banyak kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman dalam Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seluruh penduduk Indonesia saat ini ditegur, entah mereka ingat atau tidak ingat kepada Allah, entah mereka bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah. Allah ingin menegur kita, jika kalian kufur, kata Allah, terhadap nikmatku. Dulu kalian bebas untuk pergi kemanapun, kota yang kalian kehendaki, tanpa pakai antigen dan swab. Orang ingin pergi ke Jawa pakai swab, orang ingin pergi ke Sumatera pakai swab, ke Jakarta pakai swab, apalagi ke luar negeri. Tidak diizinkan kecuali pakai ini, pakai ini, pakai ini. Bahkan ongkosnya pun menjadi 2 kali lipat. Andai kata orang ingin pergi umrah saat ini diizinkan, maka bayarnya dahulu 25 juta, maka saat ini menjadi 50 juta. Akan terus menjadi mahal. Terus pernahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat kita yang dahulu dan saat ini kita ditegur oleh Allah? Dahulu kita bebas untuk berobat ke rumah sakit kapanpun, waktunya kita masuk ke rumah sakit tenang-tenang saja, dan penyakit kita pasti memang ditetapkan seperti penyakit kita yang ada. Tapi saat ini bermacam-macam penyakit masuk ke rumah sakit, cuma satu yang diponis, yaitu COVID-19. Mau datang yang penyakitnya paru-paru, mau yang datang penyakitnya kanker, mau yang datang penyakitnya ini, semuanya takut. Hanya satu penyakit yang ditakuti, yaitu COVID-19. Padahal yang mematikan bukan hanya COVID-19, tapi jauh lebih banyak penyakit-penyakit yang lain. Tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah, azabku itu sungguh sangat berat. Hari ini kita merasakan. Hari ini COVID-19 sudah ulang tahun. Sudah ulang tahun. Mungkin entah ulang tahun yang keberapa nanti, mungkin sampai ulang tahun yang kedua, atau mungkin kada selesai yang kedua, ulang tahun yang ketiga, mungkin ulang tahun lagi yang keempat. Tapi kita sudah menemui 2 kali puasa, COVID ini tetap kokoh dan kuat untuk menakut-nakuti kita. Padahal yang kita takuti cuma satu, Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Takutlah kalian kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Jangan takut kecuali kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pun beliau menuliskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, kata beliau, wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'am. Kalau kita ingin bertanya, wahai Syekh, di mana datangnya syukur? Apa asalnya syukur? Asal-asalnya syukur itu apa, wahai Syekh? Maka beliau menjawab, bermula asal syukur itu, kata beliau, adalah ma'rifatul qalbi bin ni'am, yaitu mengenalnya hati dengan segala nikmat.
Semua yang ada ini adalah nikmat daripada Allah, dan hati kita betul-betul mengenal bahwa ini adalah nikmat Allah. Itu asalnya syukur. Orang tahu, orang kenal asalnya nikmat. Orang kenal dengan nikmat, itu asalnya syukur. Orang kenal dengan nikmat. Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah kenal dengan nikmat? Atau kita cuma tahu nyaman, 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 dan kita tidak mengerti apa arti nyaman. Kita cuma tahu senang, 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 tapi kita tidak tahu apa arti senang. Padahal semua itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Hari ini kita akan mendapatkan baju yang baru. Sudah sekian banyak baju yang baru kita nikmati. Tahukah kita bahwa baju baru itu adalah nikmat? Dan nikmat itu wajib kita syukuri. Kita sudah banyak punya pakaian. Ada baju, ada celana, ada sandal, ada peci, ada kakamban, ada ini, ada anting, ada gelang, ada macam-macam diberikan Allah kepada kita. Tahukah semua itu? Itu namanya nikmat. Kalian punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya pernapasan, punya hidung, punya pendengaran. Tahukah kalian? Semua itu adalah nikmat. Maka apabila hati ini mengenal dengan nikmat, disitulah asalnya syukur datang kepada kita. Jadi kita tidak kenal dengan syukur apabila kita tidak mengenal dengan nikmat. Dengan sebab kita kenal dengan nikmat, maka kita kenal dengan syukur tersebut. Dan beliau mengatakan wa annaha minallahi wahdah, bahwasanya nikmat itu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya nikmat itu datangnya semua dari Allah semata. Tidak ada yang datang dari yang lain. Semua nikmat itu datangnya daripada Allah. Tak ada satu nikmat pun kecuali nikmat itu datangnya dari Allah. Lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi. Tak akan pernah sampai kepada dirinya oleh sesuatu apapun daripada nikmat itu dengan sebab daya dan kekuatannya. Bukan daya dan kekuatan kita, bukan kepintaran dan kecerdasan kita yang bisa mendatangkan nikmat itu. Itu yang wajib kita ketahui. Bukan karena kecerdasan kita, oh karena beliau yang memimpin, oh karena beliau yang cerdas, oh karena beliau. Bukan. Semua nikmat itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Itu perhatikan, ini ilmu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita, yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yakini bahwa tidak akan pernah sampai sekecil apapun nikmat kepada kita dengan daya dan kekuatan kita. Daya dan kekuatan kita tak akan bisa menyampaikan kita kepada nikmat. Semua yang menyampaikan kepada kita akan nikmat hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini semua nikmat itu satu. Apa yang disatukan dalam nikmat? Satu, nikmat ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalian yang mendapatkan aku, kata nikmat, aku datang dari Allah. Maka kenalilah Allah, syukurilah Allah, berterima kasihlah kepada Allah, dan pujilah oleh kalian akan Allah. Itu kata-kata di balik nikmat yang datang kepada kita. Itu sebenarnya di balik isyarat nikmat itu datang kepada kita, agar jangan sampai ketika nikmat kepada kita, oh karena kita berusaha, oh karena kecerdasan kita, oh itu karena kepintaran kita, itu karena usaha kita. Tidak. Semua nikmat itu datangnya satu, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Andika bisa berpikir, andika bisa menjadi orang yang cerdas, kita bisa menjadi orang yang pintar. Siapa yang mendatangkan semua kecerdasan dan kepintaran itu kecuali Allah? Kita datang ke dalam dunia tidak membawa kecerdasan sedikit pun.
Bahkan yang pertama kali yang bersama kita yang hidup bukannya kecerdasan, tapi yang datang yang lebih dulu hidup dalam diri kita adalah nafsu. Ketika kita lahir ke dalam dunia, nafsu sudah pintar, nafsu sudah berfungsi, sedangkan kecerdasan kita pada saat kita lahir itu belum lagi berfungsi. Lambat kecerdasan kita untuk berfungsi. Dia perlu tahap, dia perlu waktu, dia perlu umur, sehingga kecerdasan kita baru berfungsi. Di umur 1 tahun kecerdasan kita belum lagi berfungsi dengan baik. Di umur 2 tahun juga belum berfungsi dengan baik. Sedikit demi sedikit dia tumbuh. Maka kecerdasan itu tidak bisa mendatangkan nikmat, tetapi yang bisa mendatangkan nikmat itu adalah Allah. Itu yang wajib kita ketahui dan wajib kita tanamkan dalam diri kita. Jangan merasa mengakui bahwa dengan kehebatan kita lalu kita bisa kaya. Jangan kita mengakui bahwa dengan kecerdasan kita sehingga kita bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Jangan kita mengakui bahwa dengan kehebatan kita bisa membantu orang lain. Tidak, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita ketahui. Sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Wa annaha minallahi wahdah. Bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah semata, lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi. Tak akan pernah sampai kepadanya sedikit pun daripada nikmat tersebut dengan sebab dayanya, dengan sebab kekuatannya. Ingat, daya kita la haula, kekuatan kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbail kiram, bal bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Bahkan semua nikmat-nikmat itu sampai kepada kita itu semata-mata karunia Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika, katakan oleh Muhammad. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab karunia Allah dan dengan sebab rahmat pertolongan Allah, dengan sebab itulah hendaklah kalian bergembira. Jadi kegembiraan kita semua berdasarkan karunia dan rahmat Allah. Kalau tidak ada karunia Allah, tak ada satu orang pun yang kaya di dalam dunia ini. Kalau bukan karena karunia Allah, tak ada seorang pejabat yang mendapatkan jabatan yang tinggi kecuali dengan sebab karunia dan rahmat Allah. Bahkan tak ada satupun yang hidup di alam semesta ini kecuali semuanya dengan sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan baik-baik itu dalam diri kita. Kemudian beliau mengajarkan lagi kepada kita, apa puncak syukur? Kalau tadi asalnya syukur, sekarang kita ingin mengetahui puncaknya syukur. Bagaimana sih puncaknya syukur? Agar kita betul-betul berjalan di atas syukur, beramal di atas syukur, berpengetahuan di atas syukur. Beliau mengatakan, bermula puncak syukur itu, kata beliau, adalah an tuti'allaha bi kulli ni'matin an'ama biha alaika, yaitu bahwa engkau mentaati Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat dengan nikmat tersebut kepada engkau. Itu puncak syukur. Puncak syukur adalah kita taat kepada Allah atas nikmat itu. Gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah. Itulah puncak syukur. Itu puncak syukur. Jadi kalau kita ingin berada di dalam setinggi-tinggi syukur, maka
setinggi-tinggi syukur, sepuncak-puncak syukur adalah ketika kita di dalam waktu kita isi untuk mentaati Allah. Apalagi kita saat ini berada di 10 akhir bulan Ramadan. Para pendengar yang budiman, di penghujung 10 akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita dengan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Lailatul Qadar itu tidak sebanding dengan amal 1000 bulan. Bukan hanya 83 tahun 4 bulan, bukan. Dia lebih baik dari 1000 bulan itu. Makanya disebut khairun min alfi, lebih baik dari 1000. Mungkin khairun min alfaini, lebih baik daripada 2000 bulan. Mungkin lebih baik min thalathati alfin, lebih baik daripada 3000 bulan. Mungkin lebih baik dari 4000 bulan. Allah cuma meminimalkan kelebihan Lailatul Qadar itu hanya dengan 1000 bulan. Artinya apa? Begitu besarnya nikmat yang diberikan Allah dengan umur kita yang pendek. Sayang umur kita yang pendek ini hanya kita bawa guring setiap akhir bulan Ramadan. Umur kita satu matanya lagi. Umur kita sedikit, umur kita sebentar lagi mungkin kita akan meninggal dunia. Sayang waktu-waktu ini kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Gunakan di akhir 10 Ramadan ini untuk ibadah. Walaupun kita tetap bekerja siang harinya, tapi ingat isi malamnya dengan ibadah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak utamanya minta ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar anak dan keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, menjadi orang yang alim dan alimah, menjadi orang yang hafiz dan hafizah, menjadi orang-orang yang baik. Itu minta kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah hingga sampai hari kiamat. Berdoa, jangan tidur aja, jangan guring aja. Ibadah kepada Allah. Bangun, karasi bangun, ambil air wudhu, duduk di atas sajadah, atau pergi ke masjid, i'tikaf di masjid seperti Rasulullah, atau i'tikaf di tempat-tempat ibadat yang lainnya. Ibadah kepada Allah tanpa mengharapkan yang lain kecuali hanya mengharapkan ridha dan semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidak ingin mencari kewalian, kita tidak ingin mencari pangkat dan kedudukan, tapi kita hanya mengharap ingin dekat kepada Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah, dan ingin mengabdikan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini puncak syukur. Jadi puncak syukur adalah ketika nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Fa illam tuti'hu biha faqad tarakta syukra 'alaiha. Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, jika engkau tidak mentaati akan Allah dengan dapat nikmat-nikmat tersebut, ketika kita diberikan nikmat tetapi kita tidak taat, bulan puasa kita kada puasa, bulan Ramadan kita kada sembahyang, bulan-bulan yang seharusnya kita isi dengan bacaan Al-Quran tetapi kita isi dengan musik-musik dunia, dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, dengan aktivitas-aktivitas yang melupakan kita dengan Allah, faqad tarakta syukra 'alaiha, maka sungguh kata beliau engkau telah meninggalkan syukur atas nikmat itu sendiri. Berarti kita kada mahirani kada tidak menghiraukan nikmat tersebut. Itu tandanya bahwa kita tidak menghiraukan nikmat tersebut datang kepada kita. Seakan-akan kita tidak berterima kasih kepada Allah dengan sebab kita tidak menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kata beliau, wa in asaitahu, apalagi jika engkau maksiat kepada Allah biha, dengan menggunakan nikmat itu.
Dengan nikmat kita gunakan maksiat, dengan hidup kita gunakan maksiat, dengan rezeki kita gunakan untuk maksiat, dengan nikmat kita gunakan maksiat, faqad waqa'ta fil kufran, maka engkau sungguh jatuh di dalam kekufuran, kufur terhadap nikmat. Dan Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang itu diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dengan kekayaannya ia lupa untuk sholat, lupa untuk bersedekah, lupa untuk hadir ke majelis ta'lim, jarang dekat dengan ulama. Maka orang yang diberikan nikmat, walau hartanya banyak, walau jabatannya tinggi, orang itu tidak akan pernah mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Tetapi justru nikmat itu akan menjadi bumerang, menjadi malapetaka, menjadi bencana kepada orang yang diberikan nikmat apabila nikmat itu tidak digunakan untuk mentaati Allah. Apalagi kalau nikmat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Naudzubillah. Diberikan Tuhan nikmat justru menghantam Allah. Diberikan nikmat oleh Allah justru melawan Allah. Bayangkan bagaimana murkanya Allah kepada kita. Sehingga Allah pun mengatakan wala in kafartum, sungguh jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sungguh amat sangat berat. Oleh sebab itu Habib Alwi, Abdullah bin Alwi Al-Haddad pun menyampaikan wa indahu tatabaddalun ni'amu bin niqam, dan pada saat ketika itulah berubah nikmat menjadi bencana. Saat orang kufur terhadap nikmat, nikmat berubah menjadi bencana. Ingat, hati-hati. Orang yang sudah diberikan Allah harta, diberikan Allah rumah, diberikan oleh Allah mobil, diberikan Allah rokok, toko, usaha, perusahaan dan lain sebagainya. Hati-hati. Nikmat-nikmat tersebut jangan sampai berubah menjadi niqamah. Apa itu niqamah? Bencana. Kenapa saat ini kita bencana luar biasa datangnya? Begitu lamanya bencana ini datang kepada kita bertahun-tahun sampai ulang tahun. Karena orang Indonesia banyak yang kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah. Dapat gajian sudah 4 juta sebulan kada cukup juga. Kenapa? Karena kehidupannya memandang kehidupan orang yang gajinya 7 juta. Yang 7 juta kada cukup juga. Kenapa? Karena gaya hidupnya mengikuti orang yang gajinya 10 juta. Yang 10 juta gajinya setiap bulan pun kada cukup juga. Kenapa? Karena gayanya mengikuti orang yang hidupnya penghasilannya sebulan 15 juta. Itulah manusia yang kufur. Dia sudah berpenghasilan 15 juta. Bagi orang yang penghasilannya cuma 500 ribu dengan 15 juta, itu antara langit dan bumi. Tapi kenapa orang yang berpenghasilan 15 juta masih saja bangkrut? Karena gaya hidupnya mengikuti orang yang gajinya 20 juta. Begitulah hidup orang yang kufur nikmat. Guringan saku berita nih. Ini kufur nikmat. Itu gaya hidup ini yang membuat kita itu sakit hidup. Karena kufur. Gaji laki cuma 1 juta, tapi gayanya seperti orang yang bergaji 2 juta. Gaji laki, penghasilan laki cuma 2 juta, tapi gaya hidup nang bini dan keluarganya kayak orang yang dapat gaji 3 juta. Aku ngeridit mobil kayak orang subalah, gajian dikit 3 jutaannya bontong. Kayak pandang mengeridit, di apa bayarnya? Yang penting kredit soal bayar kayaknya. Ini orang kufur nikmat. Ini kufur nikmat. Dan terjadilah bencana demi bencana datang kepada kita karena kebanyakan kufur nikmat. Coba kita buka ke tempat pengkreditan situ, ada berapa juta orang mengeridit. Padahal kalau kita lihatin yang mengeridit itu antara kreditannya kada cocok lawan gajinya.
kreditan setiap bulan yang harus dibayarnya 1.500.000, penghasilannya cuma 1.000.000 saparapat. Terus makan ngapa? Sebulannya 1.500.000, penghasilannya cuma 1.250.000. Makan apa? Kumpai. Masya Allah, luar biasa. Ini gaya hidup kita ini nang maulah kita ini makin hanyut, makin banyak nang kada bersyukur dan kufur terhadap nikmat Allah. Sehingga ketika orang kufur terhadap nikmat Allah, itulah kata beliau, tatabaddalun ni'amu bin niqam, berubahlah nikmat itu menjadi bencana, nikmat itu menjadi malapetaka. Wa man baqiyat alaihi nikmatun, andai kata ada orang yang masih tetap aja dapat nikmat, ma'isyanihi lillahi biha, beserta ia tetap maksiat kepada Allah, orangnya maksiat. Padahal aja si Hanung itu aja maksiat terus, sembahyang kada, puasa kada, tapi hartanya naik terus. Nah, ada juga kayaknya orangnya penyembahyang kada, ke majelis taklim kada ada, umpat berzikir kada ada, umpat ketuan guru kada ada, hadir kada ada, hartanya naik terus. Apa itu? Bahwa mustadrijun, orang itu kata beliau diistidrat oleh Allah, dilanjur oleh Allah. Hati-hati, ini nang ngalih diobati, karena inya kada tahu bahwa ia sedang diistidrat oleh Allah. Sehingga Allah berfirman, qala Allah Ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, selagi kami istidrat, selagi kami lanjurkan mereka dari sekira-kira mereka tidak mengetahui. Oh, dibiarkan, kami biarkan jatuhan, kami istidrat, kami biarkan. Ini dapat nikmat terus, dapat nikmat terus, orangnya maksiat, dapat nikmat maksiat, dapat nikmat maksiat, tambah hartanya lagi maksiat lagi. Ternyata semakin maksiat makin bertinggi. Imbah tuntung hari raya, ayo karena kan liburan kita rekreasi, oh bawa salon singgenalan, binian lakian buat dalam mobil, kita bermalam di pantai, kita bermalam di atas gunung. Walau kita berbuat maksiat, yang penting happy, harta tetap naik. Hati-hati, itu diistidrat oleh Allah. Duit bertambah banyak, nyewa karaoke, main karaoke karaokean, tapi duitnya naik terus, orangnya tetap bersugih. Apakah orang itu berkah? Kada. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa mustadrijun, orang yang seperti itu istidrat, kata beliau, sanastadriju min haitsu la ya'lamun, kami lanjurkan dari sekira-kira mereka tidak mengetahui. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innama numli lahum liyazdadu itsma, hanya saja kami biarkan mereka tetap kaya, tetap sugih, tetap nyaman, tetap naik jabatannya, padahal inya menjabat jabatan itu udah pernah nolong orang. Waktu pemilihan manang pulang, padahal apa ada bantuannya di kampung. Bahman calon manang pulang, peparak harinya dibaginya duit, nang bungol-bungol ini memilih pulang. Cakaling itu aja nyandak pemilihan aja memarake, tuntung dipilihnya mahiran lagi kada lagi. Si bungong ini merasa diberi, mencucuk pulang, jadi pulang sidin, dikira jadi sidin tuh baik, kada jatuhan istidrat. Ulun ada bizian rancak hadir di pengajian ulun, orang itu wakil di PRD Amuntai, saat ini sudah berapa periode manang terus. Itu cocok, baik orangnya. Apa baiknya? Kalau di Alabio itu orang garing, cukup sudah bila tahu garing pakai mobil sidin, karena di rumah sakit pada akan ngaran sidin kada bebayaran, sidin bayarinya berita. Oh apa ada, tapi leh taruh saya umuran. Karena ada orang garing nih ke rumah sakit nang bayarnya di situ. Kalau sudah disebut ngaran sidin di rumah sakit, karena sidin manu mau urusinya sudah bayar habis. Sampai di sini kedebisian motor orangnya. Habis duitnya. Membentui orang aja gak biar. Nah kayaknya itu nang bagus.
kayang itu amun ada di negara nang kayang itu pilih terus, amun kadada ganti terus. Nah kayak itu. Wa fil hadis innallaha yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kalawasan nulut jaramah lain di jawiyah sakahandak ulun di sini di masjid umum orangnya banyak nah hendak ke pasar. Ulun lihat di dalam hatinya sudah kelihatan ada pasar, ada. Jadi kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Insyaallah. Ada sekali lagi kadede lagi kah? Hah? Palihat ulun hendak kadede lagi bang. Hendak capat hari raya binanya. Asatullah ya sudah menghadang sebulan. Hari ini hari keberapa? 21. Tinggal 9 atau 8 hari aja lagi kita hari raya. Sekali lagi kita bertemuan, insyaallah bertemuan pulang imbah bulan puasa. Imbah bulan puasa mudah-mudahan sehat, panjang umur, berataan dimudahkan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan. Kau hadir di tempat ini, kalau bisa kayaknya panitia ada acara halal bihalal, itu jauh lebih baik. Artinya halal bihalal tuh mahalalakan segala yang ada sangkut paut lawat kita berataan, saling halal menghalalkan. Ulun rancak diundang di luar, anu guru aja halal bihalal kami berataan nyembelih buahnya, nyembelih apa? Sapi atau hadangan. Jadi rata-rata saben tahun di tempat itu rancak mengundang ulun kada sekali dua, selalu acara halal bihalal sakampungan. Jadi nyembelih hadangan di kita di negara belum ada lagi nang gaya itu. Mudah-mudahan kayaknya anu berakat suri jadi panitianya nih, mau suri berpikir nah suruh ini termasuk seorang pemikir juga. Ya kalau sore duit banyak apa saldo suri banyak bener baik ngorakan hadangan daripada saldonya kada jadi pahala. Bagaimana di bank kada berpahala-pahala lawasnya orangnya mati sudah nang bawa kam tapi kada dapat pahala. Kenapa? Duitnya jadi saldo. Harusnya ada kayaknya timnya itu kayak apa caranya nang kayak bubuhan APBN di mapa duitnya saya kira habis dalam tahun ini, tahun dudi bahasa pulang becari ngapa digunakan saya kira berpahala nang bawa kap. Ulun lihat banyak kada mengerti di luar sana termasuk di dalam kanu kita. Hakun aja panitia bisian duit simpanan saldo berpuluh-puluh tahun bermiliar. Orangnya mati, duitnya di bank, malah duitnya di bank berenak kah pulang. Bingung malaikat mencatat nih pahala kah aja malaikat, dosa kah? Bingung karena malaikat kayaknya di akhirat aja yang tahu bakal ketahuanan ini jadi pahala kah kada kah? Kada tahu kayaknya di akhirat aja tuh urusannya berumuran. Jadi harusnya ada nang kayak APBN belanja apa nggak bahasa kita belanja? Kada mengerti juga nah bahasa pemerintah tuh menghabiskan duit tuh ngapa ngaranna? Anggaran belanja sore tahu kan? Ayo artinya duit itu dihabiskan di mana caranya supaya berpahala nang mau kapakan nih nah supaya sangkut ditukarakan ini tukarakan ini di samping masjid nih banyak fakir miskin nang kada bebaras kada berduit kada bangapa beri tapi cari nang penyembahyang jangan membagi nang diberi urangnya sembahyang kadang apa kada itu kada boleh juga dicari nang sembahyang urangnya sembahyang terus tapi tapihnya buruk berumuran mulai zaman PKI sampai Belanda baju tapi hitung itu terus nah tukarakan duit nang tadi karena dia mau makan di masjid kayak ini kisahnya pengeluaran sekian membagi duit membagi beras habis dalam jangka 1 tahun duitnya habis sudah nah sampai biasa pulang menabung lalu dapat pahala itu nang rajin kami sarankan di mana-mana masjid. Jadi ada masjid nang luar biasa, bahkan ada masjid itu nang spesial memberi makan nih aja. Pokoknya bilanya hari Jumat ada acara makanan, namanya dia akan makanan nih spesial duit masjid juga berataan. Masjid lalu makanan rame, orang makin semangat untuk sedekah, semangat untuk impak karena duit mereka bujur-bujur bangun bukan diguringakan.
Tapi saat ini ulun lihat kebanyakan panitia di masjid luar sana hanya ingin agak-agakan punya saldo puluhan juta atau ratusan juta hanya untuk menyimpan dana tersebut dengan perkiraan kaina kalau membangun ini kaina bahasa Tuhan bisa menjulungi kena Tuhan bisa menjulungi ulun tuh habis duit ulun bangun pulang ulun membangun langgar itu 11 kali 12 tambah hambitnya 2 meter sakulingan itu tapi ngalih kedan cari duit ulun tajak pulang jadi pulang habis pulang duit ini ulun nak membangun asrama pulang mungkin berapa miliar pulang karena habisnya ini ada orang hendak membantu beri ngapa tuh air bersih 500 juta tapi jadi ulun gak ada nguti duitnya kuti ikam seorang bangun seorang tulis seorang laporan seorang ulun bang tikin aja pokoknya main tikinan aja nyaman kayak gitu. Nah ini dibangunakan kayaknya insyaallah semalam isi dibantu orang 2 buah satunya 500 juta satunya dibangunakan orang 190 parak 200 juta sudah tuntung juga bertahan ini ulun duit jemaah duit pribadi dan duit yang lainnya alhamdulillah datang ada nang saikong datang assalamualaikum kami hendak boleh langgar nah di mana andaknya sudah hendak di pesantren sini kirimi duitnya tukarakan tanahnya berapa 35 juta berapa ulun kirimi sekian kirimnya 75 juta dikiriminya nyaman sudah bangunakan kirimakan suratnya nah kayak ini rinciannya kayak ini pengeluarannya kita bahkan mengeluari juga alhamdulillah lancar berdataan cuma ulun tetap ingat tempat kelahiran kayak apapun ulun di luar sana bahasa orang artis tuh banyak job tatap ulun karena gereja job ulun di Jawiyah tuh bang jobnya job nang kada tapi karuan tampoh ya di Jawiyah itu masjid sini sebuting selesai sudah sisanya kada ulun terima walaupun masjid di Barabai sana mau undang ulun hampir beretaan kuliah subuh tapi ulun tolak beretaan alhamdulillah mudah-mudahan tetap istiqomah beretaan kau beramal dengan kebaikan yang semua orang sesat kecuali orang yang berilmu orang yang berilmu rugi juga semua orang rugi kecuali orang yang berilmu nang kada rugi orang yang berilmu rugi juga kecuali orang yang beramal nang kada rugi orang yang beramal rugi juga kecuali orang yang ikhlas maka hanya orang ikhlas nang kada sing rugian mudah-mudahan kita termasuk orang nang ikhlas lagi mukhlasin amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن سلامة العافية علينا وعليهم وعلى عبدك الحجاج والزاد الزاد والساجد الحمد لله اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية وزيادة وعلى صلى الله عليه وسلم الحمد لله